And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari kami semuanya. Perkenalan dulu. Kita dari kelompok berapa sih? Kelompok 10. 10 matkul Manajemen pariwisata. Ya, di sini kita akan mau podcast bersama Ibu Ega. Ibu Ega selaku pengelola Museum Sandi. Ya, sebelum kita akan perkenalan dulu dari sebelah kiri saya. Saya Dimas Tejo Surya Praboso. Oke, saya sendiri Dinda Kamila Hapsari dan Saya Rianita Nabilatu Zahra. Saya Tiharum Puspanurani. tuh cekidot. Oke, pertama-tama kita mau ngejelasin dulu tentang apa sih itu 4A. 4A itu ada accessibility, amenity, attraction, sama ancillary. Nah, accessibility itu kayak terkait gimana sih caranya kayak kita datang ke Museum Sandi, terus apa aja kayak fasilitas-fasilitas pendukung, misal untuk disabilitas mungkin, atau kayak tangga contohnya. Jadi terkait untuk aksesibilitas di Museum Sandi ini, pengunjung ketika hadir itu biasanya bisa langsung hadir, bisa langsung datang ke Museum Sandi. Kemudian nanti mereka harus mengisi daftar hadir. Nah, setelah mengisi daftar hadir nanti akan dipandu oleh pemandu. Jadi setiap pengunjung nanti akan dipandu oleh teman-teman pemandu. Nah, untuk pengunjung rombongan itu nanti biasanya mereka akan booking dulu. Jadi konfirmasi melalui WhatsApp admin, saya akan hadir di Museum Sandi, berkunjung di tanggal segini, kemudian hari apa, tanggal berapa, jam berapa, jumlah rombongannya berapa. Nanti setelah pengunjung datang, rombongan datang, sama perwakilan mengisi daftar hadir, kemudian akan dipandu oleh pemandu. Jadi kalau di Museum Sandi ini, pengunjung reguler yang biasa maupun yang rombongan itu selalu harus dipandu. Tuh. Kemudian untuk beberapa fasilitas teman-teman disabilitas ya, kami juga menyediakan ada rem disabilitas untuk kursi roda, akses kursi roda. Jadi nanti ketika masuk, kemudian di sebelah kiri gedung itu ada aula kan. Nah, itu nanti melewati aula, kemudian masuk ke kanan, nanti lewatnya lewat dalam. Jadi lewat belakang ada jalur untuk disabilitas kursi roda gitu. Namun kita agak terbatas. Jadi di dalamnya museum itu kan kita ada 2 lantai. Dari akses lantai 1 ke lantai 2 itu hanya tangga. Jadi mungkin teman-teman disabilitas yang menggunakan kursi roda hanya bisa di lantai 1. Tuh, untuk di lantai 2 biasanya kami akan sampaikan itu di awal, di ruang intro. Seperti itu. Itu untuk akses disabilitasnya. Lalu untuk atraksi dari Museum Sandi ini ada apa aja sih, Kak? Oke, kalau atraksi itu yang kita regulernya itu biasanya memang hanya kunjungan. Gitu. Cuman ada beberapa kayak event yang edisional gitu. Jadi event-eventnya itu tidak terpaku setiap berapa bulan sekali. Cuman beberapa kali dilaksanakan pada saat ada MSIB. Jadi MSIB itu magang dan studi independen bersertifikat. Kerjasama dari Kampus Merdeka Kemendikbud dengan mitra-mitra perusahaan. Jadi teman-teman magang itu kayak mendaftarkan diri untuk magang di Museum Sandi, dan itu dikelola oleh Kampus Merdeka. Jadi mereka nanti mendaftar lewat Kampus Merdeka, memilih Museum Sandi. Nah, seperti itu. Jadi di Museum Sandi saat ini itu sudah batch ketiga. Jadi ada batch 5, 6, 7. Sekarang nih batch ke-7 sudah batch yang ketiga. Kakak-kakak yang ada di aula itu teman-teman MSIB. Itu dari mahasiswa seluruh Indonesia. Gitu. Nah, dari MSIB 5, 6, dan 7 itu kami ada
event namanya Portforia. Jadi event itu program publik gitu ya, kayak ada workshop, lomba, seminar. Jadi memang si Portforia ini tidak terpaku setiap berapa bulan sekali. Cuman memang kebetulan semenjak ada MSIP 567 ini dilaksanakan dalam 6 bulan sekali gitu. Jadi batch 5 itu dimulai di 2023 akhir, kemudian batch 6 tuh 2024 awal, kemudian sekarang 2024 akhir. Jadi ya ada event-event seperti itu. Kalau atraksi lain semisal kayak program-program pembelajaran gitu apakah ada? Oke, pembelajaran itu ada. Jadi beberapa kami menyediakan fasilitas edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi ketika misalkan sekolah SDA gitu ya, bersurat ke Museum Sandi untuk meminta tim edukasi dikirim ke sana, melaksanakan edukasi persandingan di sana. Itu juga ada. Jadi itu biasanya request dari sekolah. Kalau kemarin juga kami ada namanya Museum Goes to School, nama programnya. Museum Goes to School, jadi tim edukasi yang diundang ke sekolah, ke SD. Itu kalau yang datang ke sekolah-sekolah itu yang edukasi ilmu persandian ini. Iya. Ya, jadi yang diedukasikan itu materinya ada terkait dengan persandian, kayak sejarah persandian yang ada di Indonesia maupun budaya keamanan informasi. Jadi selain sejarahnya, tapi juga gimana sih caranya kita meningkatkan awareness tentang keamanan informasi di sosial media seperti itu. Ini kan segi formalnya ya Kak. Aku tuh lihat di Instagram tuh kayak juga ada senam juga di sini, terus kayak lomba apa yang anjing lari gitu. Boleh diceritain nggak itu kan termasuk atraksi juga? Oke, yang Zumba kemarin itu adalah rangkaian dari programnya MSIB. Jadi teman-teman MSIB itu mengadakan program namanya Museum Move. Jadi ini juga sudah yang ketiga. Jadi Museum Move yang pertama dan kedua itu Konfit. Kemudian Museum Move yang ketiga kemarin Zumba. Itu. Kemudian kalau yang kayak kontes yang lain itu biasanya komunitas yang meminjam tempat di Museum Sandi. Jadi kalau yang Museum Sandi sendiri mengadakan itu ketika event-event seperti Portforia maupun demo. Lalu untuk amenity itu ada apa aja ya Kak? Fasilitas-fasilitas yang disediakan dari Museum Sandi? Oke, kalau Museum Sandi itu sebenarnya ya kita tuh punya fasilitas yang disewakan seperti gedung aula dan juga halaman. Itu juga sering dipakai oleh komunitas-komunitas. Jadi ketika nanti ada komunitas maupun teman-teman mahasiswa mau pakai ruangan aula itu bisa. Jadi tinggal bersurat ke Museum Sandi bahwa akan meminjam fasilitas aula, kemudian seperti sound, kayak membutuhkan kursi berapa. Nah itu kami juga menyediakan fasilitas itu dan tidak dipungut biaya, gratis. Kemudian halaman Museum Sandi juga bisa digunakan untuk fasilitas umum seperti itu. Jadi beberapa program diantaranya itu seperti ada komunitas tari, kemudian Jogja Cyber Security itu sering pakai di aula. Kemudian yang di halaman itu ada Sastra Bulan Purnama. Itu komunitas para penulis yang sering mengadakan seperti kalau ada launching buku ataupun mau ada perform puisi seperti itu mereka sering mengadakan di Museum Sandi. Dan semua fasilitas yang disediakan di Museum Sandi itu gratis, termasuk dengan layanan kunjungan. Jadi layanan kunjungan tidak berbayar, gratis semua. Kalau buat masalah penyewaan lahan, terus aula itu kan gratis nih Kak. Ada syarat-syarat nggak sih untuk kita bisa buat nyewa tersebut, minjem ruangan tersebut? Oke, untuk syarat itu pasti ada SOP-nya ya, standar operasional penggunaan fasilitas. Cuman memang biasanya tuh menyertakan KTP. Jadi KTP si peminjam seperti ketua panitia itu nanti KTP-nya diserahkan kepada admin untuk ya itu sebagai kayak jaminan. Jadi ketika nanti ada kerusakan ataupun ada hal-hal yang memang dibutuhkan lebih lanjut, nanti kita punya data si KTP itu. Kemudian kalau mungkin ada beberapa
fasilitas yang berbayar seperti misalkan pinjam kursi lebih dari yang kita punya. Ya. Nah, itu mungkin akan dikenakan biaya tambahan. Tuh. Cuman memang ya ketika pinjam butuhnya berapa kursi, kita hanya menyediakan segini. Gitu. Nanti kalau misalkan memang dari tim peminjam butuh tambahan kursi, antara tim peminjam yang menyediakan membawa kursi sendiri ataupun menambah biaya ke kami. Gitu. Nanti kami sediakan. Kira-kira prosesnya itu sistematika peminjamannya itu apakah butuh surat dulu atau mungkin kita harus gimana gitu? Iya, pastinya butuh surat. Jadi ada surat resmi peminjaman, mengetahui dari kayak ketua panitia ataupun kepala lembaga yang menaungi seperti itu, nanti bersurat ditujukan ke kepala museum. Nanti dari admin barulah dijadwalkan apakah kepala museum meng-ACC peminjaman tersebut, peminjaman fasilitas maupun peminjaman maupun kunjungan. Nanti setelah kepala museum sudah ACC, baru dijadwalkan ya kami bisa di tanggal segini available untuk fasilitas ini dipinjam. Untuk fasilitas tambahan selain aula gitu, misalkan ada toilet gitu. Toilet ada, jadi kami ada 4 toilet. Di lantai 1 ada 2 toilet, di lantai 2 ada 2 toilet. Untuk toilet itu apakah ada yang untuk disabilitas? Untuk disabilitas ada handrailnya, jadi ada pegangannya. Di sekitar sini ada musola nggak kak? Maksudnya dari Museum Sandi ini sendiri? Dari musola. Iya. Oh, ada. Di dalam ada musola. Jadi fasilitas kami ada toilet, kemudian musola, ada ruang laktasi juga. Ruang laktasi. Jadi sebenarnya kalau ruang laktasi itu guest house dari gedung museum, cuman biasanya bisa digunakan sebagai ruang laktasi. Ketika ada yang membutuhkan ruang laktasi, bisa di guest house. Kalau yang ini ruangan apa kak? Kalau ini perpustakaan. Perpustakaan dan ini ruang komunitas. Nah, ruangan ini komunitas ini juga bisa dipinjam. Jadi selain aula juga bisa di ruang komunitas. Cuman karena sekarang ini ada teman-teman MSIP sejumlah 42 orang, jadinya ruang perpus dan ruang komunitas jadi base camp-nya gitu. Cuman memang kalau dibutuhkan itu bisa dialokasikan. Ini kan ada yang butuh ruang komunitas, bisa nanti ini semua dipindahkan gitu. Jadi memang ruang komunitas dan ruang aula yang bisa dipinjamkan dan halaman. Ini terbuka untuk umum nggak sih kak perpustakaannya? Perpustakaan terbuka untuk umum. Jadi kita kalau misalkan mau nulis di sini bisa meskipun Bisa. Tapi harus kalau misalkan ternyata nih bentrakan sama jadi base campnya MSIB, terus kita kayak kan kita nggak tahu nih, Iya. terus kita datang aja kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau untuk buku-buku dan segala macamnya terbuka untuk umum. Cuman memang tempatnya yang terbatas gitu. Jadi terbuka untuk umum juga ya. Iya. Kalau buku-buku dari perpustakaan itu bisa dipinjam kak? Bisa dibawa pulang Bisa, gitu. ya dibawa pulang. Kayaknya kalau prosedural sekarang tidak dibawa pulang. Gitu. Jadi untuk dibaca di sini. Oke, sekarang lanjut tentang ancillary service saja kak. Ancillary service itu apa aja sih yang Museum Sandi tawarkan? Itu apa aja? Tentang layanan ya? Iya. Oke, berarti kalau tentang layanan itu Museum Sandi punya 5 layanan. Ya. Jadi yang pertama adalah layanan pemanduan. Jadi layanan pemanduan ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, setiap pengunjung pasti akan dipandu. Tuh. Jadi tur museum itu normalnya sekitar 40 menit. Kalau pengunjung reguler itu 40 menit sejak mereka dipandu. Kalau untuk rombongan 40 menit sejak mereka datang ke Museum Sandi. Itu. Kemudian di museum pun ada 10 ruangan. Jadi termasuk lobby ya. Jadi sudah berkunjung? Sudah. Jadi di lobby itu ruangan pertama, kemudian masuk ke ruangan intro. Kemudian ruang Sandi Klasik. Oh iya. Sandi Klasik. Itu ruangan ketiga berarti ya. Kemudian ruang penegakan yang ada patung Pak Rukyono. Terus kemudian masuk ke Yang kelima yang ada rumahnya itu. rumah paket buku. Yang di Samigalo. Iya. Kemudian ruangan yang keenam Yang ada di sepedanya. ruang penegakan. Udah apa langsung ya. Kemudian ruang yang ke-7. Rumah Yang Sandi, 7 itu yang sekolah. ada Sekolah patung Sandi. ini, Ada sekolah patungnya Sandi, itu. ya. Politeknik, Iya. SSN.
Kemudian kita lanjut ke lantai 2. Iya. Di lantai 2 ada ruang toko yang Ya, koleksi-koleksi Pak Rubiono. Rubiono. Oh iya. Kemudian ruang global yang mesin-mesin sandi internasional, Ya. ya ada bendera-bendera. Kemudian yang terakhir ruang edukasi. Oh Yang iya. play Yang main game. game. Ya, main yang main game. Nah, itu ada 10 ruangan termasuk lobby. Kemudian selain layanan pemanduan, kita ada layanan edukasi. Layanan edukasi itu termasuk magang. Itu layanan edukasi, kemudian jadi ada internal dan eksternal. Internal itu yang teman-teman magang di sini, kita kan kami memberikan edukasi juga. Kemudian yang eksternal itu yang tadi Museum Goes to School. Oh iya. Ketika kita mengadakan edukasi keluar. Tuh, seperti yang sekarang ini juga termasuk layanan yang Ya. teman-teman lakukan karena itu Ya. termasuk layanan informasi. Ya. Kalau ada yang mengajukan penelitian, wawancara, itu termasuk layanan kami juga. Layanan ketiga, layanan informasi. Tuh. Nah, di layanan edukasi dan informasi ini selain offline, kita juga lakukan secara online melalui Instagram. Jadi di Instagram itu kami juga punya program namanya Kamis Siber dan Selasa Sejarah. Jadi Selasa Sejarah itu tentang sejarah persandian maupun tokoh-tokoh sandi. Kemudian Kamis Siber tentang cyber, dunia cyber. Iya. Entah itu edukasi ataupun informasi. Gitu. Kemudian juga ya kita menginformasikan tentang kunjungan, misalkan ada rombongan dari SD Bakti gitu ya. Nanti kita akan posting itu di Instagram itu sebagai bentuk informasi juga ke masyarakat. Itu layanan yang ketiga. Layanan yang keempat adalah pemeliharaan. Jadi layanan pemeliharaan ini dilakukan sebagai kita memelihara gedung ini. Karena gedung ini merupakan gedung cagar budaya. Jadi gedung cagar budaya ini kan kami pinjam ke pemerintah daerah. Jadi ke Pemda itu kami pinjam pakai gedung ini. Jadi kita harus merawatnya. Karena gedung cagar budaya itu memang nggak boleh dirubah bangunannya. Entah itu sekedar catnya itu harus konfirmasi ke Pemda. Cat, kemudian merenov tuh juga nggak boleh. Segala fasilitas tuh tetap harus dipertahankan. Iya. Kalau diubah kena masalah ya. Benar. Jadi emang gedung cagar budaya yang kami gunakan itu khususnya untuk di dalam museum ya. Iya. Jadi memang itu ruangan-ruangan sudah ada sejak dulu. Nah, untuk gedung-gedung yang sederet ini seperti ruang komunitas, perpus sampai ke belakang itu tambahan. Jadi di luar dari bangunan cagar budaya. Kalau untuk ruangan kantor, kemudian yang di belakang nanti ada musola itu asli juga dari sini. Oh, asli. Jadi yang tambahan itu hanya sederet ini. Itu ruang tambahan. Kemudian layanan yang kelima, fasilitas. Yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ada fasilitas aula, ruang komunitas, dan halaman. Nah ini kan ada banyak ruangan. Nah misal pun itu ramai banget di sini tuh ada kayak carrying capacity nggak sih? Gimana pembagian Iya, orang-orang yang gimana pengelola? cara nge-hold itu, Pak? Nah, itu seperti yang sekarang sedang teman-teman rasakan juga. Iya sih. Karena sedang banyak kunjungan, sedang banyak tamu juga dari BSSN. Jadi personilnya ini juga kita bagi-bagi tugas. Kalau selama ini ada teman-teman MSIP itu cukup terbantu. Jadi ada teman-teman magang kan sejumlah 42 orang. 10 diantaranya adalah pemandu. Jadi ketika ada kunjungan rombongan itu nanti bisa dihandle oleh teman-teman pemandu. Gitu. Kemudian jika teman-teman pemandu sedang tidak bertugas, misalkan MSIP sudah selesai periodenya, ya semua pegawai harus bisa memandu. Gitu. Jadi memang kompetensi awal ketika kita masuk sebagai pegawai museum tadi adalah harus bisa memandu. Bahkan sampai ke Bapak Pramugakti pun juga bisa memandu. Dulu itu satpam itu juga harus bisa memandu karena kan satpam yang paling depan ya, garda terdepan ketika penerimaan pengunjung. Jadi ketika semuanya sudah bertugas dan memang sudah tidak ada lagi pegawai, ya satpam juga harus bisa membantu menjelaskan. Teman-teman bapak-bapak pramugakti ketika memang petugasnya sudah habis, ya akan dikerahkan juga, turun juga, sampai bapak kepala museum pun ikut pernah turun juga. Jadi waktu itu kita pernah ada kunjungan ini waktu ospek SMP.
Oh, Ya, ospek SMP itu kan ratusan ya. Iya. Semua satu angkatan anak kelas 7 itu datang ke Museum Sandi. Teman-teman MSIB sudah tidak ada, periodenya sudah habis. Hanya pegawai sampai dari Bapak Kepala Museum sampai Pramugari semuanya ikut turun Maman. Nah, untuk pemecah alur ya. Untuk pemecah alur itu biasanya kami sesuaikan dengan jumlah pengunjung. Jadi misalkan ada 50. Nah, itu nanti kita bisa bagi dua. 25 nanti penerimaan di aula, 25-nya tur museum. Gitu. Jadi akan kita bagi. Itu bisa menyesuaikan dengan jumlah pengunjung. Itu juga sampai 100-an seperti itu. Jadi 50-nya di aula, 50-nya lagi tur museum tapi tetap dibagi. Jadi akan ada 5 pemandu di awal. Setiap pemandu membawa 10 orang. Nah, itu jadi kloter 1 itu 10 masuk dulu ke ruang intro. Jadi kan karena memang kontrolnya kan penting ya dan butuh penyesuaian, jadi dibatasi setiap ruangan berapa menit. Oh begitu. Tuh, Biar nanti nggak akan ada timekeepernya juga. biar nggak terlalu lama mungkin. Iya, nanti karena kelompok yang satu sudah masuk, kelompok yang dua menunggu terlalu lama kan nggak enak juga ya. Kami sebagai pengelola harus memberikan servis yang semuanya rata gitu. Jadi memang dibatasi setiap ruangan berapa orang, ada timekeepernya juga, dan akhirnya setiap pengunjung nanti bisa dapat materi yang sama. Jadi yang setelah tur museum nanti bisa dibagi, ada yang di lantai 1 dulu, ada yang langsung ke lantai 2, nanti dibagi di switch. Kemudian nanti setelah yang kloter 1 selesai, yang di aula masuk gantian gitu. Jadi nanti yang sudah di museum mendapatkan edukasi di aula. Jadi sebenarnya kita tuh apa ya, berusaha semaksimal mungkin biar semuanya itu rata, semuanya bisa dapat edukasi yang sama. Kalau pengunjung nih berarti wajib di guide-in ya? Iya, Setiap pengunjung, seberapapun pengunjung, kalau misalkan ada satu orang aja nih yang Iya. datang gitu, satu orang pun kita harus pandu. tetap pandu. Iya, Harus sampai selesai. Tapi waktu kemarin kita ditanyain perlu dipandu apa Iya. enggak? Kalau memang teman-teman itu juga bisa apa ya? Kami kan tetap menawarkan. Semuanya itu memang wajib dipandu, tapi kami juga menawarkan apakah mau dipandu atau tidak. Tapi berkenan nggak kalau misalkan yang datang itu kalau misalkan nggak mau dipandu, habis itu dari Museum Sandi ini ngebolehin gitu? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tinggal request aja, oh saya nggak mau dipandu, saya cuma mau konten. Itu boleh. Ada juga kok beberapa teman-teman yang, Mbak saya cuma mau bikin video konten, itu di dalam, mau konten di dalam, untuk di-upload di mana-mana. Oh iya, nggak apa-apa silakan. Tapi memang regulernya adalah kami akan pandu. kayak SOP-nya ya kak? Iya, SOP-nya adalah kami harus pandu. Ada selesai. Ada batas kapasitas buat setiap harinya enggak? Nggak ada. Kan karena HTM-nya gratis nih. HTM-nya gratis, jadi tidak ada batasan sepanjang jam operasional museum. Kak mau tanya, tadi kan untuk yang rombongan itu kan ada dibagi setengah kayak 50 sama 50. Iya. Kan ada yang 50-nya di aula. Nah, itu untuk yang nunggu di aula itu apakah diberikan alternatif lain, misalkan dijelaskan tentang Museum Sandika atau seperti apa gitu? Iya, pasti. Jadi biasanya ya kalau rombongan kan teman-teman di ruang intro itu kan menonton video. Nah, itu untuk memecah memecah rombongan, videonya diputar di aula. Jadi untuk menghemat waktu juga, karena kan videonya ada beberapa menit tuh ya, 6 menit, jadi kita bisa hemat waktu 6 menit agar video itu ditonton di aula. Selain itu, nanti di aula kita akan kasih edukasi, jadi pasti ada materi juga di sana. Ketika nanti ada pengunjung rombongan, entah itu materi sejarah persandian maupun sejarah tentang edukasi keamanan informasi, itu pasti nanti akan ada di aula. Jadi yang di aula ini nggak nganggur, nggak nunggu lama, tapi pasti akan ada materinya juga. Jadi nanti kan di switch, ketika yang masuk museum dulu kembali ke aula, nanti mereka akan mendapatkan materi yang sama. Jadi emang ada edukasinya. Karena emang ini kalau misalkan tunggu-tunggan gitu nih Kak, itu tuh emang rutenya emang harus urut dari aula, habis itu dari Iya, harus urut. iya. Kan biasanya kalau misalkan kan dibagi 2 lantai nih, kalau misalkan biar nggak nunggu-nungguan nih dibagi ke lantai Lantai dua, 2. ke lantai 1, Iya, nanti gantian. itu pernah seperti itu. gitu. Nah, jadi memang kloter 1 gitu ya,
karena kita harus main cepat dan orangnya sangat banyak. Jadi ketika masuk langsung ke lantai 2. Jadi rutenya lantai 2 dulu baru lantai 1. Jadi yang maksudnya kloter 1A dan 1B gitu ya. Kan tadi ada kloter 1 dan 2, kemudian 1 ini dibagi 1A dan 1B. 1A ke lantai 1 dulu, nanti 1B ke atas dulu, lantai 2 dulu. Nanti setelah ini yang di lantai 1 kan sudah jalan sampai tengah-tengah, baru yang lantai 2 bisa turun lanjut masuk. Jadi memang alurnya tapi tetap dari ruang intro sampai ke ruang nusantara. Cuman memang bisa dipisah lantai 1 dan lantai 2. Oh. Oke, ini terkait kan tadi HTM gratis ya Kak. Saya mau tanya terkait omsetnya itu gimana ya Kak? Oke, terkait dengan omset, jadi kami tidak mengambil omset dari pengunjung. Karena memang Museum Sandi ini merupakan unit pelaksana teknis dari BSSN, gitu kan. Jadi memang dana yang kami dapatkan adalah dari BSSN pusat, gitu. Memang untuk operasional Museum Sandi didapatkan dari sana. Jadi kita tidak menarik harga sama sekali dari setiap pengunjung maupun fasilitas yang dipinjam, seperti itu. Karena memang gedungnya pun kami pinjam ya dari Pemda, sehingga tidak ada penyewaan gedung dan segala macam. Jadi untuk dana operasional dari pusat sendiri. Kalau tentang biaya pegawainya itu masuknya gimana ya Kak? Karena omsetnya kan emang nggak diambil dari pengunjung, berarti langsung dari pusat. Dari pusat. Jadi memang semua karyawan itu terdaftar sebagai karyawan BSSN, pegawai BSSN. Jadi kami ya digajinya dari pusat langsung. Kalau yang tadi kayak semisal untuk sewa kursi misalkan, itu kan kalau ada yang permintaan lebih itu kan nambah biaya. Nah itu untuk uang yang kekumpul dari situ apakah langsung dimasukkan ke pusat atau bagaimana? Alokasinya. Jadi pinjam kursi yang di luar dari punya Museum Sandi itu kan kita pinjam dari luar. Jadi uangnya itu sebenarnya untuk pinjam ke vendor, untuk ke pihak ketiga. Kalau kita mau pinjam lahan depan nih, habis itu kita nyewa vendor dari luar boleh nggak sih? Boleh aja. Jadi misalkan bawa vendor. Misalkan mau mengadakan seperti fine dining gitu ya, itu boleh kalau memang teman-teman menyediakan sendiri meja dan kursinya dari kami atau soundnya dari kami, itu nggak apa-apa. Itu mungkin lebih baik ya. Jadinya teman-teman yang para peminjam itu juga tahu speknya seperti apa, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Karena kan memang peralatan audio dari kami juga terbatas gitu. Jadi ketika nanti teman-teman membutuhkan peralatan audio yang lebih advance ya boleh silakan dibawa gitu. Jadi hanya pinjam tempatnya saja. Tapi SOP-nya tetap nggak berubah sama sekali. Iya, tetap. Bisa guys. Jadi teman-teman kalau mau ngadain acara atau kegiatan UKM, kegiatan HIMA itu bisa. Boleh bersurat guys. aja. Betul. Daripada nyewa gedung, nyewa ballroom hotel, mending ke Museum Sandi gratis. Oke Kak, aku mau tanya Kak, ini kan kami udah tanya tentang 4A, terus carrying capacity juga, tapi kita belum tanya asal usul atau sejarah usul latar belakang Museum Sandi itu Kak. Iya. Jadi Museum Sandi ini merupakan museum kriptologi satu-satunya yang ada di Asia, ya kan? Jadi di Asia ini hanya ada di Yogyakarta saja. Kemudian di dunia hanya ada 4 museum kriptologi. Ya, museum kriptologi. Yang pertama ada di Inggris, yang kedua ada di Amerika, yang ketiga ada di Indonesia, dan yang keempat ada di Rusia. Kenapa kok Rusia ini terakhir? Ya memang karena pada saat itu rombongan dari pihak Rusia, kedubes Rusia itu berkunjung ke Museum Sandi. Ke sini. Ke Museum Sandi didampingi oleh pegawai dari BSSN, memang kunjungan ke Museum Sandi. Kemudian mereka terinspirasi. Oh ternyata kita juga punya nih museum tentang. Mereka belum punya museum. Mereka punya alat-alat ataupun sejarah persandian di negara mereka. Akhirnya mereka terinspirasi untuk membuat museum kriptologi setelah berkunjung dari sini. Tuh. Terus juga Museum Sandi ini dibangun tanggal 29 Juli 2014. Sebenarnya itu dari 2008. Jadi awal banget itu 2008, tapi kami di Museum Perjuangan. Oh iya. Tuh di Museum Perjuangan.
Ya, jadi kami menempati di Museum Perjuangan. Nah, 2014 itu kapan? Pindah ke gedung ini. Jadi pindah ke cagar budayanya. Kalau umurnya Museum Sandi itu sudah 16 tahun sejak 2008 ya. Tapi di gedung ini sejak 2014. Kenapa pindah Kak dari Museum Perjuangan ke sini? Karena pada saat itu perizinannya sudah habis. Jadi kami pindah ke gedung ini. Tapi kalau Berarti di sini sudah pasti, di sini sudah pasti nggak akan pindah lagi atau belum? Nah, untuk keputusan pindah atau tidaknya itu sebenarnya tergantung kesepakatan antara Museum Sandi dan Dinas Cagar Budaya. Itu. Jadi memang ada BPCB ya, Badan Pelestarian Cagar Budaya kalau nggak salah dari Dinas Kebudayaan. Nah, itu nanti gimana apa ya? MOU ataupun kesepakatan antara Museum Sandi dan Pemda. Kalau misalkan Pemda memutuskan untuk semua cagar budaya tidak boleh dipakai, ya berarti kita harus mencari tempat lain. Karena kan kita di sini statusnya adalah pinjam pakai. Kalau untuk koleksi-koleksi yang dari Museum Sandi itu dari mana aja ya Kak? Kalau koleksi dari Museum Sandi itu originalnya dari BSSN. Tuh, jadi seperti mesin-mesin sandi, ada mesin SR64, kemudian ada yang telepon, ada segala macam itu. Semua alat-alatnya dari BSSN. Dulu kan namanya Lembaga Sandi Negara. Dipakai di Lembaga Sandi Negara, kemudian ketika sekarang sudah tidak dipakai, akhirnya dibuatlah museum. Jadi untuk apa ya, sebagai bukti bahwa ini tuh dulu pernah ada mesin-mesin ini, mesin-mesin sandi itu kan, karena memang mesin sandi yang pakai itu terbatas ya, tidak semua kalangan akan pakai mesin-mesin sandi. Jadi ya itu semua mesinnya dari BSSN. Seperti sejarah-sejarahnya pun mengambil dari BSSN, dari para tokoh-tokoh persandian yang ada di Lembaga Sandi Negara. Kalau untuk koleksi-koleksi sandi yang kayak misal kemarin kan dijelasin ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari luar negeri, itu juga dari BSSN. Iya, jadi memang itu kan mesin sandi hasil hibah ya, hasil hibah dari konferensi internasional. Ada yang dari Belanda memberikan ke Indonesia. Nah, itu kan memang lembaga persandian pada saat itu kan ada namanya Jawatan Sandi, kemudian dulu yang namanya Dinas Kode, kemudian ada Jawatan Sandi, Lembaga Sandi Negara, sampai sekarang BSSN. Nah, itu kan dari konferensi internasional pasti diserahkan ke Indonesia. Nah, dari Indonesia disimpan oleh Lembaga Sandi Negara sampai sekarang. Jadi makanya nggak hanya mesin sandi yang punyanya BSSN doang, tapi mesin sandi yang internasional pun juga jadi miliknya BSSN, miliknya negara lah intinya. Ngomong-ngomong nih soal pegawai yang ada di Museum Sandi, kalau misalkan mau jadi pegawai di sini tuh harus sekolah dulu di ini nggak, Politeknik Sandi Negara itu nggak? Atau yang penting udah pernah magang dulu di sini atau nanti bisa apply gitu? Oke, kalau untuk pegawai dari BSSN ataupun Museum Sandi ya, kalau kalian sekolah dari Poltek SSN itu pasti nanti akan bekerja di BSSN. Nah, untuk bekerja di Museum Sandi itu nanti biasanya pengajuan mutasi. Setelah berapa tahun kerja, akhirnya mengajukan mutasi untuk bertugas di Museum Sandi. Tuh. Selain itu juga ada beberapa yang dari umum. Kayak saya ini dari umum. Saya bukan lulusan Poltek. Saya mendaftar sebagai ASN di BSSN, tepatnya penempatan untuk Museum Sandi. Jadi ketika saya masuk, penempatannya langsung di sini, tidak ke pusat dulu. Kemudian ada juga kan ada CPNS dan P3K gitu ya. Nah, itu nanti bisa masuk, jadi mengikuti seleksi dari CPNS maupun P3K. Iya, CPNS. Ya, misal kita magang di sini, terus habis itu mau juga kerja di sini, gitu, berarti harus daftar CPNS itu dulu. Kalau untuk sekarang iya. Jadi sebelum tahun 2024 itu, mungkin terakhir 2021 ya, itu masih dibuka selain ASN. Jadi apa ya, kayak lowongan reguler gitu. Membutuhkan tenaga teknis. Jadi jatuhnya adalah pegawai
non pemerintah. Tuh. Jadi pegawai non pegawai negeri sipil, bukan? Itu masih ada. Kalau nggak salah terakhir 2021 atau 2022. Kemudian setelah itu baru sudah masuk ke P3K semua, P3K maupun CPNS. Seperti yang sekarang sedang dibuka CPNS, itu sekarang lagi kita proses wawancara. Jadi CPNS yang mendaftar ke Museum Sandi. Untuk jabatannya yang tahun 2024 ini itu ada pamong budaya. Di awal tahun itu pamong budaya. Kemudian yang di sekarang, periode sekarang 2024 akhir ini ada pamong budaya dan konservator. Jadi rekan-rekan yang dari umum bisa mendaftarkan CPNS untuk di Museum Sandi. Setiap tahunnya Museum Sandi ini kayak selalu membutuhkan pegawai baru nggak sih, kayak open recruitment gitu? Itu sepertinya tergantung kebijakan dari kepala museum dan juga Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia di BSSN. Nggak selalu ya? Tidak selalu. Oke Kak, mau tanya lagi tentang masih balik ke latar belakangnya ya. Kan sandi ini atau sandi-sandi itu sangat penting ya, bahkan untuk kemerdekaan Indonesia. Saat di museum pernah lihat ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih Kak, kayak pentingnya sandi ini bagi kemerdekaan Indonesia ini? Oke, kalau untuk kemerdekaan Indonesia itu pastinya penting ya, karena persandian itu sebenarnya adalah salah satu metode komunikasi. Metode komunikasi kan mungkin kalau untuk orang umum melalui radio, Iya. ada RRI, seperti itu, ada surat juga. Ya, Nah, yang rahasia ataupun rahasia negara itu melalui persandian. Makanya ada intelijen juga, itu kan juga komunikasi rahasia. Nah, dari persandian dan intelijen itu pasti beda. Jadi dari intelijen itu mungkin cakupannya adalah tentang pengintaian dan segala macam. Tapi kalau untuk persandian itu gimana caranya kita melakukan komunikasi tapi rahasia, sifatnya rahasia. Makanya ada namanya enkripsi dan dekripsi. Kita merubah pesan asli menjadi pesan yang disandikan. oh, Nah, seperti yang seperti itu. di WhatsApp juga ada kan? Iya, ada encrypted gitu kan. Iya. Nah, itu kan juga sudah sistem yang semakin modern gitu. Dari sejak zaman dulu yang kita masih, kalau teman-teman lihat ada buku kode C di dalam, itu kan buku yang ditulis Pak Rubiono. Iya. Ada angka dan ada kata. Iya. Nah, itu kan juga metode persandian ya. Jadi setiap kata itu punya kode nomornya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian ketika masuk ke alat, ketika kita mengetikkan kata apa, nanti keluarnya akan beda. Nah, itu kan juga metode persandian. Makanya kenapa ada badan khusus dan ada pendidikan khusus, karena memang tidak sembarang orang akan bisa menggunakannya. Bahkan dulu pas zaman-zaman kemerdekaan kemerdekaan juga ada pengikut Pak. Rubiono. Iya, ada muridnya kan yang Iya. bersekolah. Bahkan sampai kurirnya pun juga tetap harus menjaga rahasia itu, gitu Jadi kan. sampai kurirnya harus juga tahu itu. Harus tahu juga. Jadi nggak sembarangan kurir. Kamu saya rekrut buat nganterin surat, nggak sembarangan kayak gitu. Ini kan surat negara nih, penting dan rahasia. Justru harus sembunyi-sembunyi. Ya. Makanya kalau teman-teman lihat ada di ruangan yang ada sepedanya itu, ruang situ kan ada gambarnya kurir sedang ngangkat Ya, sepeda. Nah, itu kan dulu kurir-kurir itu juga nggak semata-mata bawa dokumennya itu di dalam tas gitu kan. Mereka akan menyelipkan, ada yang di dalam lampu, di bawah jok, ada di stangnya, seperti itu. Jadi memang ya gimana caranya biar komunikasi rahasia itu tetap sampai. Jadi kurir ini harus tahu bahwa ini adalah rahasia, meskipun mereka nggak tahu isinya apa. Oh, ya. Jadi mereka nggak tahu isinya apa, hanya menyampaikan, tapi tetap harus berkomitmen, harus dapat dipercaya dan harus dapat diandalkan. Karena kurir ini juga ujung tombak dari pesan itu nyampe apa enggak. Tuh, itu jadi pentingnya persandian di sejarah kemerdekaan. Oke, kira-kira wawancaranya cukup sampai sini karena kita sudah banyak membahas hal tentang Museum Sandi dari sejarahnya, terus dari
apa komponen. iya 4 komponen tentang ancillary, atraksi, gitu-gitu dan lain-lain. Kemudian juga kriterianya seputar pengunjung dan juga pengelolaan yang ada di Museum Sandi ini, teman-teman. Omsetnya juga tadi sudah Sejarahnya juga. sejarahnya gitu. Nah, kami berempat nih mengucapkan Terima kasih banyak Mas Sama-sama. Ega yang bantuin kita yang mau ditanya-tanyain seputar Museum Sandi. meluangkan waktunya selama 45 menit untuk mengedit Iya, video. gak terasa ya. Iya, Ternyata nyampe juga 45 menit. Iya, itu udah kayak "Aduh, sampai nggak ya?" Nah, ternyata kalau misalkan dijalani nyampe Sampai. kan. Terima kasih banyak kepada Mbak Ega yang sudah membantu banyak. Apalagi ini tuh tugas UAS tuh kayak sangat berarti bagi kita gitu. Oke, dari kami juga mohon maaf apabila kami banyak salah atau tutur kata atau perilaku yang kurang pantas. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya dari pribadi juga. Itu Mbak Ega. Terima kasih juga, semoga UASnya lancar. Amin. Semoga sukses. Nanti main-main lagi di Museum Sandi. Kalau Iya. mau mengadakan acara di Museum Sandi boleh, mau pinjam pakai boleh, mau ngajak teman-temannya datang ke sini boleh, silahkan. Gitu. Atau mau magang di Museum Sandi Wah, boleh. boleh. Ini bukan cuma buat kita berempat, tapi Iya. buat kalian semua nih guys. For your information. Gitu. Yeay. Oh ya, jangan lupa follow sosial media Museum Sandi. Iya. Apa? Museum.sandi. Wih. Instagram maupun di TikTok. Kami tutup podcastnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.